Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Suara raungan mesin bahkan belum resmi memecah lintasan, tetapi MotoGP sudah lebih dulu bergemuruh. Kabar besar datang dari balik pintu garasi Ducati. Marc Marquez, nama yang selama lebih dari 1 dekade menjadi simbol keberanian, kontroversi, sekaligus kejeniusan di atas motor, dikabarkan telah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan pabrikan Italia tersebut. Di tengah panasnya bursa pembalap dan spekulasi masa depan para bintang, keputusan ini langsung menyedot perhatian dunia balap motor. Kesepakatan antara Marquez dan Ducati disebut mencakup perpanjangan kerjasama hingga 2 musim ke depan. Artinya, pembalap asal Cervera itu akan tetap mengenakan warna merah Ducati setidaknya sampai musim 2028. Walau pengumuman resminya belum disampaikan ke publik, sinyal kuat sudah terlihat sejak acara peluncuran tim Ducati, di mana pernyataan dan gestur Marquez menunjukkan kenyamanan serta keyakinan penuh terhadap proyek yang sedang ia jalani bersama pabrikan Borgo Panigale. Bagi Marquez, keputusan ini bukan sekadar soal kontrak atau angka. Ini adalah kelanjutan dari sebuah kebangkitan. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera dan masa sulit di Honda, kepindahannya ke Ducati menjadi titik balik paling penting dalam karirnya. Bersama motor Desmosedici, Marquez kembali menemukan senyumnya, kembali agresif, dan yang terpenting, kembali kompetitif. Musim lalu menjadi bukti nyata bahwa naluri juara itu belum pudar, bahkan justru semakin matang. Ducati pun bukan tanpa alasan mempertahankan Marquez. Kehadirannya membawa dampak besar, bukan hanya di lintasan tetapi juga di luar balap. Marquez adalah magnet perhatian, figur global yang mampu mengangkat nilai komersial sekaligus teknis sebuah tim. Di atas motor, ia memberikan data, masukan, dan gaya balap yang memaksa Ducati terus berkembang. Di luar lintasan, namanya menjamin sorotan media dan antusiasme penggemar di seluruh dunia. Dalam pernyataan yang disampaikan di sela-sela peluncuran tim, Marquez menegaskan bahwa prinsipnya sederhana. Selama ia merasa nyaman, cepat, dan kompetitif, tidak ada alasan untuk berpaling. Ducati memenuhi semua kriteria tersebut. Hubungan yang terbangun sejak awal disebut berjalan sangat positif, baik dengan para teknisi, manajemen tim, maupun lingkungan kerja secara keseluruhan. Inilah fondasi yang membuat Marquez yakin untuk melanjutkan perjalanan bersama Ducati. Kesepakatan ini juga memiliki dampak besar terhadap peta persaingan MotoGP. Bursa pembalap beberapa musim ke depan diprediksi akan sangat panas, dengan banyak kontrak besar yang akan berakhir. Keputusan Ducati mengamankan Marquez lebih awal memberikan stabilitas dan arah yang jelas. Mereka tidak hanya mengamankan seorang juara dunia, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada para rival bahwa Ducati serius menjaga dominasinya. Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. Dengan bertahannya Marquez, pertanyaan besar berikutnya adalah siapa yang akan menjadi tandemnya di tim pabrikan Ducati. Persaingan internal selalu menjadi isu sensitif, apalagi jika melibatkan nama-nama besar dan ambisi juara dunia. Ducati kini berada di posisi harus menyeimbangkan kepentingan teknis, strategi jangka panjang, dan dinamika antar pembalap agar tetap harmonis. Bagi Marquez sendiri, tantangan ini justru menjadi bahan bakar tambahan. Ia dikenal sebagai pembalap yang berkembang di bawah tekanan. Persaingan ketat, ekspektasi tinggi, dan sorotan publik justru memunculkan versi terbaik dari dirinya. Dengan kontrak baru di tangan, fokus Marquez kini sepenuhnya tertuju pada lintasan, memenangkan balapan, mengoleksi poin, dan kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah MotoGP. Para penggemar pun menyambut kabar ini dengan antusias. Bagi mereka, melihat Marquez bertahan bersama Ducati berarti menjanjikan duel-duel spektakuler, strategi berani, dan drama khas MotoGP. Kombinasi antara pengalaman Marquez dan kekuatan teknis Ducati dianggap sebagai salah satu paket paling mematikan di grid saat ini. Pada akhirnya, kesepakatan ini bukan hanya tentang masa depan Marc Marquez atau Ducati semata. Ini adalah bagian dari cerita besar MotoGP, tentang bagaimana seorang juara bangkit, menemukan rumah baru, dan memilih untuk melanjutkan perjuangan di level tertinggi. Saat pengumuman resmi nanti benar-benar disampaikan, dunia balap motor tahu satu hal pasti,
kisah Marc Marquez bersama Ducati masih jauh dari kata selesai, dan bab berikutnya berpotensi menjadi salah satu yang paling menarik dalam era MotoGP modern. Kalimat itu meluncur tanpa ragu, namun langsung menggetarkan padek MotoGP. Franco Morbidelli, murid langsung Valentino Rossi sekaligus pembalap tim Pertamina Enduro VR46, dengan jujur mengakui bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap hebat, melainkan jimat keberuntungan bagi Ducati. Sebuah pengakuan yang tak sekadar memuji, tetapi juga menggambarkan betapa besarnya pengaruh sang juara dunia terhadap kekuatan pabrikan Borgo Panigale menjelang MotoGP 2026. Nama Marc Marquez memang kembali berada di puncak sorotan setelah sukses merebut gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati Lenovo. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa The Baby Alien belum habis, bahkan justru menemukan versi terbaiknya setelah berganti tunggangan. Bagi Morbidelli, kehadiran Marquez di keluarga besar Ducati membawa aura berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan data dan catatan waktu semata. Ada efek psikologis, ada dorongan mental, dan ada rasa percaya diri kolektif yang ikut terangkat. Morbidelli menilai Marquez sebagai figur yang mampu mengubah atmosfer tim. Ketika seorang juara dunia berada di dalam garasi, standar kerja otomatis meningkat. Cara berpikir, pendekatan terhadap balapan, hingga cara menghadapi tekanan menjadi lebih tajam. Inilah alasan mengapa Morbidelli menyebut Marquez sebagai jimat, karena kehadirannya seakan membawa keyakinan bahwa kemenangan selalu mungkin diraih, bahkan sebelum motor melaju ke lintasan. Ducati sejatinya sudah menjadi kekuatan dominan dalam beberapa musim terakhir. Gelar konstruktor terus mereka kumpulkan, sementara pembalap-pembalapnya silih berganti naik podium. Namun masuknya Marquez memberikan lapisan tambahan yang tidak semua tim miliki, pengalaman juara dalam situasi tersulit. Marquez dikenal sebagai pembalap yang mampu mengubah keterbatasan menjadi peluang, dan karakter itu kini menyatu dengan filosofi Ducati yang agresif dan inovatif. Bagi tim VR46 yang identik dengan warisan Valentino Rossi, keberadaan Marquez di ekosistem Ducati juga membawa dampak positif. Meski masa lalu Rossi dan Marquez diwarnai rivalitas panas, generasi pembalap saat ini melihat segalanya dari sudut pandang profesional. Morbidelli dan rekan-rekannya tidak lagi terjebak pada konflik masa lalu, melainkan fokus pada bagaimana memanfaatkan kehadiran Marquez sebagai tolok ukur untuk berkembang. Efek domino dari keberadaan Marquez terasa hingga ke pembalap lain. Fabio Di Giannantonio, misalnya, mengakui bahwa bekerja di lingkungan yang sama dengan juara dunia membuatnya lebih terpacu. Ada rasa tertantang untuk meningkatkan performa, sekaligus kesempatan belajar langsung dari pembalap yang telah memenangkan hampir segalanya di MotoGP. Ducati bukan hanya mendapatkan pembalap cepat, tetapi juga seorang mentor tidak resmi bagi pembalap-pembalap lain. Namun, status Marquez sebagai jimat keberuntungan tidak berarti jalan Ducati menuju gelar 2026 akan mulus tanpa hambatan. Kompetisi MotoGP semakin ketat, dengan banyak tim dan pembalap muda yang siap mengguncang dominasi. Persaingan internal di Ducati sendiri juga tidak bisa diabaikan. Francesco Bagnaia tetap menjadi salah satu kekuatan utama, dan dinamika antara dua juara dunia dalam satu pabrikan selalu menyimpan potensi gesekan. Meski demikian, sejauh ini hubungan antara Marquez dan Bagnaia berjalan profesional. Keduanya memahami bahwa target utama adalah kemenangan tim dan pabrikan. Justru keberadaan dua pembalap kelas dunia ini membuat Ducati memiliki kedalaman strategi yang sulit ditandingi. Jika satu mengalami masalah, yang lain siap mengambil alih peran sebagai ujung tombak. Menariknya, sebutan jimat keberuntungan yang disematkan Morbidelli juga mencerminkan perubahan cara pandang Paddock terhadap Marquez. Ia tidak lagi hanya dilihat sebagai pembalap agresif yang haus kemenangan, tetapi juga sebagai sosok dewasa yang membawa ketenangan dan kepercayaan diri. Ini adalah Marquez versi matang, hasil dari perjalanan panjang yang penuh cedera, kegagalan, dan kebangkitan. Menjelang MotoGP 2026, ekspektasi terhadap Ducati dan Marquez pun semakin tinggi. Publik menanti apakah sang juara mampu mempertahankan dominasinya, atau justru menghadapi tantangan lebih besar dari para rival yang kian lapar prestasi.
Satu hal yang pasti, kehadiran Marquez telah mengubah peta persaingan dan menambah bumbu cerita di kelas Premier. Ketika seorang murid Valentino Rossi secara terbuka menyebut Marc Marquez sebagai pembawa keberuntungan, pesan yang tersirat sangat jelas. MotoGP telah bergerak ke era baru, di mana rivalitas masa lalu memberi ruang pada pengakuan atas kualitas dan pengaruh. Dan di tengah pusaran ambisi, tekanan, serta harapan besar Ducati, Marc Marquez kini berdiri bukan hanya sebagai pembalap, tetapi sebagai simbol keyakinan bahwa kemenangan selalu bisa dikejar. Marc Marquez akhirnya kembali merasakan aspal setelah melewati masa sulit yang panjang dan melelahkan. Nama besar itu kembali bergema di dunia balap motor ketika sang juara dunia 8 kali turun ke lintasan dan langsung menggeber Ducati Panigale V2. Bukan dalam balapan resmi, bukan pula dalam euforia penuh sorak tribun, tetapi dalam sebuah sesi uji coba tertutup yang syarat makna. Tanda bahwa Marc Marquez benar-benar kembali, meski masih dengan langkah yang sangat dijaga. Sirkuit yang menjadi saksi bukan sembarang tempat. Lintasan dipilih secara khusus, jauh dari hiruk-pikuk publik, dengan tujuan utama memastikan kondisi fisik Marc benar-benar siap menerima beban kecepatan dan tekanan. Ducati tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun. Di paddock, suasana terasa berbeda. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada target waktu putaran yang diumumkan ke publik. Semua fokus tertuju pada satu hal, memastikan Marc Marquez selamat, nyaman, dan perlahan menemukan kembali insting buasnya di atas motor. Panigale V2 menjadi pilihan yang syarat simbol. Motor supersport ini dianggap ideal sebagai jembatan antara motor jalan raya dan prototipe MotoGP yang jauh lebih ekstrim. Tenaganya tetap ganas, karakternya tetap agresif, namun masih cukup bersahabat untuk seorang pembalap yang baru saja keluar dari periode pemulihan panjang. Begitu Marc keluar dari pit lane, aura berbeda langsung terasa. Postur tubuhnya masih khas, gaya menikungnya tetap agresif, seolah cedera dan rasa sakit yang pernah mengungkungnya hanya menjadi catatan kecil dalam perjalanan karirnya. Namun Ducati melihat semuanya dengan kacamata dingin. Bos Ducati dan tim teknis berdiri tak jauh dari pit wall, mengawasi setiap detail. Setiap lap yang dijalani Marc dicatat, bukan untuk mengejar performa maksimal, melainkan untuk membaca bahasa tubuh, respons motor, dan reaksi fisik sang pembalap. Tidak ada dorongan untuk memaksa. Bahkan ketika Marc terlihat mulai menaikkan tempo, sinyal peringatan langsung diberikan. Ini bukan soal cepat, melainkan soal bertahan. Comeback ini memang tidak dirancang sebagai panggung heroik semata. Ducati sadar betul, Marc Marquez adalah aset besar, bukan hanya bagi tim, tetapi juga bagi MotoGP secara keseluruhan. Cedera yang pernah menghantuinya menjadi pelajaran mahal. Karena itu, pengawasan ketat menjadi harga yang harus dibayar. Marc sendiri disebut menerima semua pembatasan tersebut dengan kepala dingin. Ia tahu, untuk kembali ke puncak, ia harus bersabar, sesuatu yang dulu jarang dilekatkan pada dirinya. Yang membuat publik semakin berdebar adalah detail kecil yang tak luput dari perhatian. Nomor 1. Meski belum digunakan secara resmi di motor uji tersebut, wacana tentang Marc Marquez dan nomor 1 kembali mencuat. Nomor yang melambangkan juara dunia itu menjadi simbol ambisi, sekaligus pesan diam bahwa target tertinggi belum berubah. Marc mungkin dikenal dengan nomor 93, tetapi bayangan nomor 1 kini kembali menghantui para rivalnya. Comeback ini bukan sekadar pulih, melainkan ancaman. Di balik helm, Marc disebut menikmati momen ini dengan emosi yang bercampur aduk. Ada rasa rindu, ada kegugupan, dan ada keganasan yang perlahan bangkit. Setiap kali Panigale V2 meraung di lintasan lurus, itu bukan sekadar suara mesin, melainkan gema tekad yang sempat tertahan. Ducati melihat kilatan lama itu masih ada, meski dibungkus kehati-hatian. Sesi uji coba ini juga menjadi pesan kuat bagi paddock MotoGP. Marc Marquez belum habis. Ia belum datang untuk menjadi pelengkap. Ducati, dengan segala kedisiplinan dan pengawasannya, tampak ingin membentuk versi baru dari Marc, tetap agresif, tetap cepat,
tetapi lebih matang dan terkontrol. Kombinasi ini yang membuat rival-rivalnya mulai waspada, meski belum ada satupun balapan yang dijalani. Bagi penggemar, momen ini menghadirkan harapan. Harapan melihat Marc Marquez kembali bertarung di barisan depan, kembali menantang batas, dan kembali menjadi pusat cerita di setiap akhir pekan balap. Namun comeback ini juga mengajarkan satu hal penting. Legenda pun harus belajar menahan diri demi umur panjang karirnya. Langkah pertama telah diambil. Panigale V2 telah dijinakkan, lintasan telah disentuh, dan rasa percaya diri perlahan dibangun. Di bawah pengawasan ketat Ducati, Marc Marquez memulai babak baru dalam hidupnya sebagai pembalap. Sebuah comeback yang tidak meledak-ledak, tetapi justru terasa lebih berbahaya. Karena ketika semuanya sudah siap, ketika pembatas dilepas, dunia balap tahu betul apa yang bisa dilakukan Marc Marquez. go.